Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. 130 membunuh Jiang Wei. Ah! Jiang Wei menjerit dengan cara yang mengerikan sambil memuntahkan seteguk darah. Gelombang sonik yang kuat tidak hanya melukai tubuhnya, tetapi juga merusak jiwa dan indera ilahinya, menyebabkannya langsung menjadi jauh lebih lemah. Bam! Jiang Chen tidak membiarkan Jiang Wei membalas. Dia terus menyerang dengan meninju wajah Jiang Wei. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu dapat mendengar suara tulang retak yang keras. Itu adalah tulang hidung Jiang Wei yang dipatahkan oleh Jiang Chen. Wajah Jiang Wei berlumuran darah, dan dia tampak sangat menderita. Celepuk. Jiang Wei jatuh tertelungkup, dan ia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Dengan bantuan 9 serigala hantu, Jiang Wei tidak mampu bereaksi, sehingga ia pun kalah. Astaga, plus. Dengan pikiran di benaknya, semua bayangan Jiang Chen ditarik kembali ke tubuh aslinya. Pada saat yang sama, Jiang Chen melangkah maju dan tiba di depan Jiang Wei. Dia menatapnya dari atas sambil mencibir. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Jiang Wei benar-benar kalah. Dia benar-benar kalah. Kemampuan gerak Jiang Chen sangat mengerikan. Ada begitu banyak Jiang Chen, dan Jiang Wei tidak dapat mengetahui yang mana yang asli. Sial, aku penasaran apakah Jiang Chen akan membunuh Jiang Wei itu. Saya pikir Jiang Wei dalam bahaya besar kali ini. Dengan karakter dan pendekatan Jiang Chen, saya rasa dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Selain itu, ini adalah pertarungan maut, hanya pemenangnya yang bisa bertahan hidup, tidak ada yang salah bahkan jika Jiang Chen benar-benar memutuskan untuk membunuhnya. Selain itu, dengan status dan tingkat kultivasi Jiang Wei, dikalahkan oleh murid lingkaran luar adalah aib besar. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat, siapa yang mengira bahwa Jiang Wei, si inti surgawi tengah, akan dikalahkan. Dan dengan cara yang begitu tiba-tiba dan cepat. Baru saja sebelumnya, keduanya masih bertarung dengan seimbang, lalu, hanya dalam sekejap mata, Jiang Chen menggunakan keterampilan gerakan yang luar biasa dan mengalahkan Jiang Wei. Orang bodoh yang tidak berguna. Jauh di sana, Fan Kun dengan ekspresi licik diam-diam memarahi Jiang Wei. Namun, ia harus mengakui bahwa Jiang Chen benar-benar kuat. Jika ia dibiarkan terus tumbuh, bahkan Fan Kun sendiri akan merasa sulit untuk mengalahkan Jiang Chen di masa depan. Selain itu, Fan Kun telah memastikan bahwa keberadaan Jiang Chen merupakan ancaman bagi Nan Beichou, ancaman potensial yang sangat besar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Hanya dalam 2 hari, bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Jiang Wei menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia dikalahkan oleh Jiang Chen. 2 hari yang lalu, dia masih mengejarnya seperti anjing gila di Gunung Myriad Demon, dan Jiang Chen bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun darinya. 2 hari telah berlalu, sekarang Jiang Chen telah menjadi jauh lebih kuat, dan dia bahkan bisa mengalahkannya dengan mudah. Apakah dia benar-benar manusia? Katakan padaku, mengapa kau ingin membunuhku? Tidak ada dendam antara kau dan aku, dan kurasa ada orang lain yang memintamu melakukan semua ini, kan? Katakan saja siapa orangnya, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Jiang Chen berkata dengan suara berat. Dia belum pernah bertemu Jiang Wei sebelumnya, dan tidak ada apa-apa di antara mereka. Tidak ada alasan baginya untuk membunuh Jiang Chen, oleh karena itu, jawaban yang paling jelas adalah bahwa ada seseorang yang lebih kuat yang ingin membunuhnya. Baiklah, aku akan beritahu kamu. Jiang Wei berkata. Namun, dengan tatapan mata yang ganas, jarum racun hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Pergilah ke neraka. Jiang Wei menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya dengan kuat. Jarum beracun itu langsung terbang keluar dari tangannya. Dengan jarak yang begitu dekat, dia yakin jarum itu akan menusuk Jiang Chen. Dia ingin melihat bagaimana Jiang Chen mampu menahan racun itu karena dia telah menyaksikan Jiang Chen tertusuk jarum di Gunung Myriad Demon. Namun sekarang, dia masih hidup dan sehat, dan ini benar-benar membuatnya bingung. Dentang. Jiang Wei cepat, tetapi Jiang Chen lebih cepat. Meskipun Jiang Wei telah menyembunyikan gerakannya, tidak mungkin dia bisa bersembunyi dari mata elang Jiang Chen. Dengan kecepatan kilat, Jiang Chen meraih jarum racun dengan 2 jari. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Plus kau tidak ingin memberitahuku siapa dalang di balik semua ini. Baiklah, aku akan memancingnya keluar sendiri. Jadi, kau suka menggunakan racun. Baiklah, aku akan membiarkanmu mencicipinya. Jiang Chen mendengus dingin, dia sudah kehilangan kesabarannya. Jiang Wei ini bahkan mencoba membunuhnya dengan jarum beracun, Jiang Chen tidak akan membiarkan orang seperti ini tetap hidup. Dengan niat membunuh yang tinggi, Jiang Chen membalik telapak tangannya dan mengarahkan jarum racun di tangannya ke dahi Jiang Wei. Berhenti. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak keras dari arah lingkaran dalam. Kemudian, semua orang melihat Fan Kun terbang keluar dari lingkaran dalam, dialah yang baru saja berteriak.
Namun, Jiang Chen sama sekali tidak menghiraukan Fan Kun. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia menusukkan jarum racun ke dahi Jiang Wei. Ah! Teriakan yang memekakkan telinga keluar dari mulut Jiang Wei. Teriakan itu sangat mengerikan, dan hampir tidak menyerupai teriakan manusia. Kemudian, semua orang melihat beberapa benang hitam mulai muncul di dahinya, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Racun itu mulai menggerogoti tubuhnya, melelehkan otot-ototnya, dan membuat wajahnya mulai berkerut. Racun itu bahkan menghasilkan suara mendesis dari dalam tubuhnya. Pemandangan itu mengerikan. Murid senior Fan, selamatkan aku, selamatkan aku. Jiang Wei menatap Fan Kun dengan ketakutan, dan suaranya menjadi serak. Dia adalah seorang jenius dari lingkaran dalam, dan dia memiliki masa depan yang cerah. Dia tidak ingin mati, dan Fan Kun adalah satu-satunya harapannya, karena jarum racun diberikan kepadanya oleh Fan Kun, hanya dia yang bisa memberikan penawar racun ini. Fan Kun menggelengkan kepalanya dan merasa kasihan pada Jiang Wei, hanya saja dia tahu bahwa tidak ada penawar untuk racun ini. Racunnya begitu kuat sehingga tidak ada obatnya. Setiap prajurit inti surgawi yang terkena racun jarum itu pasti akan mati. Plop gelombang. Tubuh Jiang Wei jatuh ke tanah dan kini tergeletak tak bergerak. Racunnya begitu kuat sehingga saat mencapai jantungnya, dia langsung mati. Mata ganti mata. Jiang Chen memasang ekspresi acuh tak acuh. Kematian Jiang Wei sama sekali tidak memengaruhi pikirannya. Dia tidak akan pernah merasa kasihan pada orang seperti ini, terutama saat dia melihat betapa kuatnya racun itu. Jiang Chen merasa bahwa keputusannya benar, karena jika bukan karena dia mengolah keterampilan transformasi naga dan menyerap garis keturunan ular hijau neraka, dia pasti sudah mati 2 hari lalu seperti Jiang Wei. Jiang Wei sudah mati, sungguh cara mati yang mengerikan. Jarum racun itu mengerikan. Aku yakin jarum itu dilapisi racun yang sangat kuat, jarum itu bisa langsung membunuh seorang prajurit inti surgawi. Luar biasa. Kejam. Jiang Chen sangat kejam, cara Jiang Wei mati sangat mengerikan. Adakah yang bisa menyalahkannya? Tidakkah kalian melihat apa yang terjadi? Jiang Wei lah yang mengeluarkan jarum beracun dan mencoba membunuh Jiang Chen dengan jarum itu. Jiang Chen hanya memberinya sedikit obatnya sendiri. Dia pantas mendapatkannya. Jiang Wei sudah meninggal, dan semua orang terkejut. Namun, tidak ada yang benar-benar mengasihaninya, karena mereka semua telah melihat apa yang terjadi. Jiang Wei lah yang mencabut jarum beracun itu, dan dialah orang jahatnya. Jiang Chen, kau sangat kejam dan brutal, beraninya kau menggunakan racun pada sesama muridmu. Ini adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang jahat. Kau tidak berada di jalan yang benar, jadi aku, Fan Kun, akan menegakkan keadilan atas nama surga dengan membunuhmu hari ini dan menyingkirkanmu sepenuhnya dari dunia ini. Fan Kun berbicara dengan suara tegas. Setelah berbicara, dia melepaskan tangan bayangan besar dan menyerang Jiang Chen. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dengan serangan ini, dan dengan tingkat kultivasinya, tidak mungkin Jiang Chen bisa menjadi lawannya. Namun untungnya, Jiang Chen telah mempersiapkan diri. Tepat saat Fan Kun hendak menyerang, Jiang Chen mengembangkan sayap darahnya dan menghindari serangan itu. Namun, riak-riak dari serangan Fan Kun juga membuat darahnya mendidih. Ya Tuhan, murid senior Fan Kun menyerang. Jiang Chen pasti tamat. Murid senior Fan Kun diakui secara terbuka sebagai orang nomor 2 dalam lingkaran dalam, dan selain Guan Yiyun, tidak ada yang benar-benar dapat menekannya. Dan, prajurit inti surgawi akhir biasa tidak ada apa-apanya di depannya. Aku tidak pernah menyangka dia benar-benar akan mencoba dan secara pribadi membunuh Jiang Chen. Mengapa aku punya firasat bahwa Fan Kun punya dendam yang besar terhadap Jiang Chen? Lagi pula, Jiang Chen dan Jiang Wei bertarung sampai mati, Fan Kun tidak boleh ikut campur. Kerumunan orang berseru. Konflik hari ini menjadi lebih serius. Hingga saat ini, konflik itu benar-benar di luar kendali. Awalnya, itu hanya konflik kecil antara murid-murid lingkaran luar, tetapi sekarang, bahkan murid penting dan berprofil tinggi Fan Kun ikut terlibat. Tampaknya konflik ini hanya dapat diselesaikan oleh tetua sekte kelas atas. Fan Kun, apakah kamu buta? Jiang Wei lah yang pertama kali mencabut jarum beracun itu. Jiang Chen marah, Fan Kun ini mencoba membunuhnya begitu dia datang, bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Selain itu, Jiang Chen dapat merasakan bahwa Fan Kun benar-benar ingin membunuhnya, tekadnya bahkan lebih besar daripada Jiang Wei. Selain itu, dari cara Jiang Wei meminta Fan Kun untuk menyelamatkannya sebelum dia meninggal, Jiang Chen mulai berpikir bahwa Fan Kun adalah orang di balik segalanya. Aku hanya melihatmu menggunakan jarum racun untuk membunuh Jiang Wei. Jiang Chen, kau menindas sesama murid, kau menyiksa sesama murid, dan kau membunuh seorang murid senior. Sungguh orang yang jahat dan kejam, apa yang kau lakukan adalah bukti bahwa kau adalah iblis. Hari ini, aku akan membunuhmu. Dengan cara yang mengesankan, Fan Kun menatap Jiang Chen dengan pandangan tajam dan niat membunuh yang kuat.
Hari ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh Jiang Chen, dan dia bisa menyalahkan semua itu pada beberapa kejahatan. Ledakan. Fan Kun melepaskan energi dari seorang prajurit inti surgawi puncak. Gelombang energi yang kuat dan dahsyat saling bertabrakan dan menghasilkan suara ledakan yang keras. Energi yuannya seperti tsunami yang telah sepenuhnya mengunci Jiang Chen. Ledakan. Ledakan keras lainnya, Fan Kun menyerang lagi. Dia melepaskan telapak tangan emas besar yang bersinar, sebuah keterampilan tempur. Telapak tangan ini terbang ke arah Jiang Chen. Ekspresi semua orang berubah. Fan Kun adalah orang yang sangat kuat, dan karena dia telah menggunakan serangan terbaiknya untuk menyerang Jiang Chen, tidak peduli seberapa berbakatnya Jiang Chen, dia hanyalah seorang prajurit inti mortal akhir. Kesenjangan di antara mereka sangat besar, dan dia tidak bisa bertahan melawan serangan ini. Tepat pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sinar terang turun dari langit, dan seperti pisau tajam, ia mencabik telapak tangan emas Fan Kun yang besar hingga berkeping-keping. Menderita serangan balik, Fan Kun terpaksa mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Astaga, plus. Sosok yang bersinar itu berkedip beberapa kali, lalu seorang lelaki tua gemuk berjalan turun dari udara. Tak lama kemudian, ia tiba di samping Jiang Chen. Ketika orang banyak melihat siapa pria ini, mereka langsung berseru kagum. Tetua Sekte Guosan, dia juga ada di sini. Sang alkemis Guosan adalah tetua sekte yang paling mulia di Sekte Hitam, dan dia adalah seorang prajurit inti ilahi. Namun, dia telah berfokus pada meramu pil, jadi dia tidak peduli tentang apapun di dalam Sekte Hitam. Aku tidak pernah menyangka dia akan muncul di sini hari ini. Tidak masalah apakah itu status atau kedudukannya di Sekte Hitam, tetua Sekte Guosan berada di atas semua tetua sekte lainnya, dan bahkan ketua Sekte Taois Hitam harus menunjukkan rasa hormat ketika mereka bertemu satu sama lain.